Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudara, pastor, suster. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan malam hari ini. Retret tahunan Dominikan Awam 2021 dengan tema Retret Rohani PDAI Hikmat dalam Berdoa dan Pilar Doa Dominikan. Malam ini, untuk sesi ini kita akan melanjutkan sesi-sesi sebelumnya, dan malam ini bertepatan dengan bulan November kita yang didedikasikan untuk jiwa-jiwa orang yang telah dipanggil Tuhan. Maka kita akan mengarahkan studi malam hari ini pada berdoa seperti dihayati oleh Santo Dominikus, yaitu bagaimana mendoakan saudara yang sakit dalam sakratul maut dan mendoakan yang sudah meninggal serta doa-doa lainnya. Kami mengingatkan pada saudara-saudari yang sudah mendapatkan buku seperti ini. Buku ini juga sudah memuat doa-doa tersebut, dan kumpulan doa-doa ini cukup lengkap yang bisa dipakai bagi Dominikan Awam yang mengembangkan pelayanannya. Baik, untuk mengawali pertemuan malam hari ini, seperti biasa, marilah kita mengarahkan hati dan budi kita pada Tuhan. Kita hening sejenak. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kesempatan yang sangat indah ini berdua bersama Suster Lucy dan Romo Mingri. Kami akan studi bersama tentang bagaimana kita peduli kepada saudara kita yang sakit, peka terhadap mereka, dan juga pada mereka yang mengalami sakratul maut, dan juga bagi keselamatan jiwa-jiwa yang sudah dipanggil Tuhan. Kami percaya dalam kesempatan ini, melalui beliau, kami dipanggil dan juga belajar supaya tumbuh dalam hikmat, sehingga kami dapat juga melakukan pelayanan yang baik pada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, ada dua sesi yang akan dibahas pada malam hari ini. Untuk sesi pertama, kami akan serahkan kepada Suster Lucy untuk studi kita pada malam hari ini. Nanti kita akan selesai di 21.15 dengan ibadat penutup. Maka kami serahkan waktu dan tempat pada Suster Lucy. Monggo. Terima kasih Bapak Ibu Suster yang terkasih. Pada kesempatan ini saya ditemani Romo Mindri yang secara hierarkis dan juga nanti bisa doa secara liturgis. Kalau pada kesempatan ini kami ingin mengajak saudara-saudariku yang terkasih ini untuk memunculkan kekuatan doa kita yang bisa disalurkan atau bisa mendoakan saudara-saudari kita, orang tua, ataupun siapa saja yang sungguh membutuhkan kekuatan iman atau penyerahan iman atau pengampunan iman. Jadi dalam situasi sakit, situasi tak berdaya, ada sesuatu yang bisa kita buat sebagai seorang Dominikan. Karena menurut hemat saya bahwa Bapak Dominikus sungguh-sungguh bela rasanya sangat dalam. Maka saya beberapa tampilkan nanti dengan kekuatan sebuah doa. Jadi dalam kehidupan kita, sadar atau tidak, dilakukan atau
cat-catkan, tidak rutin maksud saya. Kadang kalau lagi mood, kita doanya panjang, indah, dan sebagainya. Tapi kalau lagi tidak, rasanya semua hampa, nantilah, menunda-nunda doa. Maka dengan keberadaan saudara-saudari kita atau orang tua atau sanak saudara yang minta kepada kita untuk doa, atau kita ada welas asih, ada muncul dari nubari kita untuk mendoakan. Maka saya akan perlihatkan pada Anda semua. Jadi seorang pribadi yang sudah diagnosis dokter atau sudah di dokter, sudah ke dokter. Seringkali sudah minum obat ini, minum obat itu, ternyata badannya masih sakit. Masih ingin didoakan. Maka kita sebenarnya bisa mendoakan pribadi itu. Dengan keyakinan yang sangat dalam, dengan kepasrahan kepada Tuhan, bukan kesombongan, tetapi sungguh-sungguh jiwa raga rasa kita menyatu, memohon rahmat Tuhan untuk pribadi yang sedang sakit. Karena seringkali, saya sudah ke dokter ini dokter yang keempat. Nah, pada suatu hari, Bapak itu, tolong terusi saya didoain. Aduh, saya mau gimana ya? Sebagai seorang beriman, sebagai seorang Dominikan, saya supaya mendoakan, dan mendoakan hanya bibir untuk saya, bagus. Tetapi kalau ada didekatkan, orangnya datang, kayaknya hanya sama-sama tunduk itu bagus juga, tetapi ada satu aliran kekuatan kita, kekuatan doa kita bisa disalurkan. Bahkan bisa mencari sebenarnya. Sebenarnya Bapak ini sakit karena virus atau sakit karena perasaan. 2 tahun ini banyak sekali orang yang sakit karena perasaan. Ditinggal suami, ditinggal anak, usahanya hancur, tapi merasa dirinya itu lemes dudes, tak berdaya. Setelah minta doa atau katakan saya doakan, ternyata ini bukan virus. Bagaimana mungkin orang itu bisa sehat, bisa kuat kalau tidak makan? Kok saya pegang lambungnya yang bermasalah? Maka saya tahu ini asupan gizi tidak cukup. Karena setiap kali mau makan katanya mual. Semakin tidak diisi, maka semakin sakit. Setelah dicek dokter, memang asupan gizi kurang. Maka kita bisa mendampingi mereka, mengajak mereka untuk ayo kita makan. Bapak sukanya apa? Ibu kepengin apa? Nah, dalam hal ini mendampingi orang sakit, kita harus memiliki kesabaran batin dan kesabaran untuk pewartaan, tutur kata. Tidak memberikan orang ini menjadi lebih down, tetapi punya semangat.
untuk bisa mempertahankan hidupnya dengan iman, dengan keyakinan bahwa Tuhan begitu menyayanginya. Kemudian itu kalau tadi mencari sakitnya. Kemudian kita lanjut dengan orang yang sudah jelas sakit. Tadi lemes karena tidak punya daya karena tidak makan. Nah, saya dampingi adik saya sebelum meninggal yang tadi didoakan 100 hari. Adik saya sudah di kursi roda, tapi selalu kontak, ikut minta sama-sama berdoa. Nah, sambil mendoakan, kita juga kirim energi, kirim semangat, menyemangati. Karena adik saya adalah operasi liver, tapi kemudian tidak tumbuh. Dokter yang mengoperasi mengatakan ke saya, ini bisa tersembuhkan kalau dibawa ke Korea, tempat dia kuliah. Nah, kalau keluarga macam kami ke Korea dengan situasi COVID harus pakai pesawat sendiri, ya harus angkat tangan. Nah, maka saya ajak adik saya untuk punya semangat. Maka dalam doa kami kirim energi, kekuatan mohon, jadi bisa seperti ini. Jadi tangan ke atas, minta mohon rahmat Tuhan. Kemudian dari kekuatan Tuhan ini kita dimampukan tangan kita supaya langsung mohon kekuatan Tuhan untuk diberikan orang yang sakit. Jadi Bapa kami yang ada di surga dan Salam Maria dan seterusnya, kemudian dikatukan dan kirimkan ke orang yang membutuhkan. Dan itu dia terasa hangat, yang tadinya sengol-sengol, nafasnya itu menjadi tenang. Nah, jadi kekuatan doa Bapa kami dan Salam Maria menurut hemat saya adalah doa pokok gereja yang sangat sangat-sangat bermanfaat. Dan ini sering saya lakukan. Kalau adik saya pas nafasnya tidak baik, saya doa seperti ini. Akhirnya memang Tuhan menghendaki baik. Namun apabila kita bertemu dengan orang yang sudah tergeletak, sudah sepuh, tidak berdaya, tapi masih punya indera pendengaran yang bagus. Biasanya orang sakit meskipun tidak sadar, pendengarannya itu masih bagus. Ya, matanya masih bisa melihat, kadang kabur. Nah, dalam pendampingan kepada orang-orang seperti ini, digugah semangat imannya untuk bisa sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan. Apalagi kalau orang-orang zaman dahulu atau orang-orang itu kan pada ngasah kekuatan, entah itu karena leluhur atau punya keris atau punya apa. Jadi sulit untuk kembali kepada Tuhan. Nah, maka ini dibangun, diingatkan bahwa Kristus satu-satunya juru selamat.
tidak ingat yang lain-lain supaya fokus. Jadi Bapak yang notabene dalam terminal, dalam saat-saat itu harus sungguh-sungguh diajak mengingat kembali keimanannya atau ketergantungannya pada Tuhan. Nah, nanti dalam doa-doa ini secara liturgis bisa Romo Mindri teruskan. Apalagi kalau kesadarannya hilang. Ini adik saya di ICU. Saya sudah cium, sudah tahu, paling detik-detik terakhir, tetapi tidak mustahil Tuhan memberi mujizat. Maka saya sebagai seorang suster pun memohon rahmat Tuhan untuk detik-detik terakhir adik saya. Saya tumpangkan tangan, doa Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan dan Yesus yang baik. Jadi ampunilah dosa. Dari kekuatan doa kita akan dirasakan oleh mereka. Mengapa kita bisa tahu? Karena akhirnya dalam penyerahan atau pelepasan itu dia tersenyum. Saya pernah mendampingi karena telat, matanya masih melotot, masih harus diperbaiki, saya usap-usap supaya bisa tertutup, dan masih agak mulut itu kurang bagus. Maka dibenahi, diusap. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datang. Akhirnya mata itu menutup. Sehingga tidak menakutkan lagi kalau orang melihat. Nah, jadi gerakan-gerakan doa atau manfaat doa sebagai Dominikan itu apapun sangat berguna. Nah, lebih-lebih doa penyerahan dan mohon pengampunan. Kita tahu kalau jiwa yang dipanggil Tuhan bisa jadi masih membutuhkan doa-doa kita. Maka kemarin saya bercerita atau ngomong dengan, saya tidak takut mati kalau saya masih berdosa. Itu loh saudara-saudaraku yang ikut retret itu pasti akan mendoakan pengampunan dosa. Karena yang mati tidak bisa doa lagi. Nah, kita yang masih hidup, itulah yang mendoakan jiwa-jiwa yang perlu mendapat keselamatan. Rasanya sedih. Rasanya galau. Tetapi apakah kita sebagai orang beriman hanya bercucuran air mata gitu ya, nangis tidak punya kekuatan doa dalam diri kita. Nah, maka saya meyakini bahwa Anda semua Bapak Ibu dimanapun berada memiliki kekuatan doa. Sehingga pemakaman bisa dijalankan dengan lancar. Kadang kita sisipkan. Ini saya akan mengajak Anda semua. Mohon cuaca yang baik. Sehingga dalam pemakaman itu kayak Yesus dibaptis itu. Jadi awan terbuka dan itu segala proses pemakaman bisa terselesaikan dengan baik. Jadi
selain doa penyerahan jiwa seseorang yang meninggal, memohon pengampunan, dan juga mohon cuaca yang baik. Satu hal yang tadi agak kelewat adalah bahwa kalau dimungkinkan dan situasinya baik, maka sebagai Dominikan sebenarnya menurut saya bukan sekedar mau atau tidak, tapi wajib melaporkan ke paroki. Dan siapa tahu pengen ada pengampunan dosa atau mengaku dosa dan perminyakan. Tadi saya agak lewat mahal. Nah, sehingga kalau itu sudah terbaring di makam, maka mau tidak mau ada sesuatu yang melegakan dari diri kita. Oh, saya sebagai seorang Dominikan sudah andil untuk mengantar saudara saya ini memasuki gerbang surgawi. Dan yang terakhir, tadi itu pemakaman. Saya kalau ke Cimahi merasa belum full, belum tuntas kalau tidak berada di komunitas yang tenang, komunitas surgawi. Maka tetap kalau ada kesempatan kepada leluhur, orang tua, sanak saudara, apalagi 2 November gereja saja memberikan waktu khusus untuk berdoa bagi jiwa-jiwa orang beriman, supaya semua boleh berada di mantel Maria dengan para kudus. Kalau kita para kudus Dominikan masuk di mantel Maria. Tapi setidak-tidaknya orang-orang yang kita doakan sungguh jiwanya tidak ada di api pencucian lagi, tetapi sungguh mengalami ketenangan, mengalami kesucian, mengalami kebahagiaan kekal bersama para kudus. Nah, di situ kita bisa merasakan di tengah-tengah itu. Mengapa saya tidak di depan satu gitu ya? Saya ada di tengah-tengah. Ini foto udah lama. Karena setiap kali saya ke sana terus ternyata ada orang yang motret terus saya. Jadi dalam suasana hening, dalam suasana kebersatuan dengan Tuhan, kita juga mohon rahmat keselamatan untuk jiwa-jiwa yang ada yang kita doakan. Nah, maka pulang dari Cimahi saya kayaknya happy ending gitu loh, kayaknya seneng. Oh, sudah menengok 2 komunitas, komunitas yang hidup dan komunitas yang sudah ada di surga. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ini akan dilanjutkan oleh Romo Ming secara hierarkis atau liturgis, sehingga kekuatan doa kita sungguh-sungguh menjadi nyata, bukan halusinasi, bukan angan-angan, tapi realistis, operasional. Terima kasih Suster, dan terima kasih atas minat dan studi dari teman-teman. Jadi sesi yang awal ini kita belajar banyak dari sharing Suster Lucy, bagaimana berhadapan dengan situasi saudara kita yang sakit, saudara kita yang berada di dalam sakaratul maut, maupun saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan.
Nah, nanti bentuk konkretnya seperti apa dalam liturgis terutama Romo Mingdri akan lebih menjelaskan detailnya. Dan buku yang sudah dibagikan oleh panitia itu salah satunya ada di sana, doa-doa untuk yang sudah atau yang sakit, kemudian yang kedua adalah yang dalam sakratul maut ataupun untuk jiwa-jiwa orang yang telah dipanggil Tuhan. Dan terima kasih Tata Suci kalau tidak salah memperpanjang ya masa indulgensi untuk arwah sampai kurang lebih tanggal 28 sehingga kita diberi keleluasaan terutama dalam era pandemi ini untuk mendoakan keselamatan bagi jiwa-jiwa orang-orang yang telah meninggal, dan itu juga salah satu dari tujuan kenapa kita ada di sini sebagai Dominikan Awam, itu untuk keselamatan jiwa-jiwa. Untuk lebih singkatnya berkaitan dengan bagaimana sih prakteknya secara liturgis, Romo Mingdri akan menjelaskan kepada kita dan kami persilakan waktu dan tempatnya. Monggo Romo. Selamat malam, keluarga besar Dominikan Awam. Kalau bicara mengenai liturgis, tentunya ini yang berhubungan dengan tugas dari seorang imam. Banyak kan pemberian sakramen seperti dari sakramen pengurapan orang sakit dan beberapa pemberian sakramen termasuk pengampunan dosa. Jadi lebih kepada sakramen. Lalu tugas kita sebagai seorang Dominikan Awam ataupun yang mungkin lebih sering disebut asisten imam ataupun pendoa, yang mungkin dipanggil untuk mendoakan, yang bisa dilakukan seandainya tiba-tiba dan kita belum siap. Saya rasa satu hal tradisi yang diberikan kepada kita adalah berkat Dominikan. Itu sangat kaya, ada ya, di sini ada. Yang kemarin sudah ada komentar katanya ya, dari komentari. Ya kembali ini kan panitia, jadi panitia itu juga berusaha sebaik-baiknya. Buku satunya baik. Jadi kan ini panitia sudah berusaha sebaik-baiknya, ya pastinya akan, ya terima kasih atas masukan, itu akan nanti menjadi perbaikan di edisi selanjutnya. Tapi bahwa kekayaan Dominikan lewat berkat Dominikan itu boleh dikatakan sudah lengkap seperti yang kita diskusikan kemarin malam. Dan ini saya sedang mencoba untuk menggali lebih dalam, termasuk bertanya kepada arkivis di Roma. Memang tidak ada dokumen resmi mengenai berkat Dominikan ini. Kalau dari arkivis ini adalah sebagai bentuk pewartaan pada saat itu. Tapi kita bisa mau melihatnya. Saya rasa ada beberapa penulis yang mencoba menjelaskan atau menarik garis merah dari sisi teologis ataupun dari moralnya untuk mendalami berkat Dominikan ini. Saya sedang mencoba untuk melihatnya dari sisi moral tentang berkat Dominikan. Dan itu yang bisa kita tawarkan kepada teman ataupun siapa yang membutuhkan di lingkungan kita. Jadi seandainya doa mungkin pada saat itu dipanggil, ya mungkin saat imam tidak ada, asisten imam tidak bisa, itu berkat Dominikan menjadi sumber berkat, bukan hanya untuk kita, tapi kepada orang yang kita doakan. Karena di situ sudah ada Trinitas, bagaimana Bapa disebut, Putra dan Roh Kudus, dan beberapa elemen yang bisa memberikan kekuatan kepada orang-orang yang kita doakan. Jadi ya semoga ya kita harus paling tidak menghafalkan itu dalam hati, ya selain doa Bapa kami dan Salam Maria tentunya, tapi berkat Dominikan itu menjadi harta karun atau warisan yang bagus atau warisan yang benar-benar
bermanfaat ataupun berguna nanti untuk karya pelayanan kita. Ya tentunya berdasarkan pengalaman, kami sempat setelah tabisan, atau diakon saya lupa itu, ada pendampingan di rumah sakit, kalau tidak salah namanya PSI. Untuk yang lebih fokusnya kepada romo-romo Kamilian Brothers, Kamilian Fathers, Kamilus. Ya, itu mereka adalah benar-benar yang mempunyai karisma pendampingan kepada pasien-pasien di rumah sakit. Pada waktu itu saya mendapat tugas untuk di rumah sakit jantung, khusus jantung, Heart Center. Nah, itu rumah sakit yang kalau yang sudah masuk situ, itu mereka sudah paling tidak sudah tahu apa yang akan terjadi. Jadi kemungkinan hidupnya itu sangat kecil menurut mereka. Tapi itu Heart Center itu paling saya tidak tahu apakah itu menjadi center di Asia Tenggara, saya tidak tahu. Tapi di situ sudah banyak ahli-ahli jantung di sana. Semua kelainan jantung juga ada di pusat di sana. Tapi mereka yang masuk situ itu sudah mau pasrah ya harus pasrah untuk kemungkinan yang paling jelek. Dan beberapa kejadian atau beberapa peristiwa yang memang banyak keluarga ataupun pasien memang harus pergi. Dan di situ karya pewartaan apapun ataupun dalam hal ini ucapan dan segala macamnya pasti tidak akan pernah masuk. Di tengah-tengah bahkan keluarga melihat orang yang dikasihi atau orang dekatnya itu pergi. Belum lagi dengan tindakan-tindakan mungkin dokter ataupun perawat yang mungkin tidak sesuai misalkan. Nah, itu kan pasti ada penolakan, ada kemarahan dan segala macamnya. Ya mungkin untuk Kamilian Fathers ataupun Kamilian Brothers, mereka bisa mempunyai cara karena mereka benar-benar di training, mereka benar-benar tahu bagaimana masuk terutama kepada keluarga. Pada saya itu mungkin yang salah satu yang bisa ditawarkan adalah kehadiran kita. Misteri kehadiran itu juga menjadi penting dalam karya mendoakan orang-orang. Terkadang mereka tidak butuh khotbah kita, tidak butuh pewartaan kita, tidak butuh kata-kata kita, tapi lebih kepada kehadiran. Terkadang seperti itu. Nah makanya ini kalau dalam kehidupan doa sebagai seorang Dominikan, kita harus belajar untuk PK. Nah ini menjadi undangan bagi kita seorang Dominikan untuk menghidupi kehidupan doa sehingga kita benar-benar tahu kira-kira apa yang menjadi kebutuhan orang yang kita doakan. Kalau dari imam ya pasti kalau perminyakan pastinya kan. Langsung perminyakan karena harus dilakukan secepat mungkin karena perminyakan itu harus diberikan kepada mereka yang masih dalam kondisi keadaan sadar, entah pakai mesin segala macamnya, tetapi dalam artian masih bernafas dan masih kondisi masih bisa bernafas. Kalau sadar mungkin tidak karena koma itu juga masih bisa diberikan perminyakan, tetapi selama dalam masih hidup bilangnya gitu. Kalau sudah meninggal dunia tidak bisa dikasih perminyakan. Makanya harus secepat mungkin dilaksanakan. Dan itu kalau misalnya kondisi benar-benar kritis sekali. Kalau untuk kesembuhan misalkan kalau sudah masih sehat, mau operasi besar segala macamnya, ya itu mungkin bisa disiapkan pewartaan atau istilahnya renungan singkat supaya memberikan kekuatan. Itu. Jadi, untuk kita yang dipanggil untuk pastinya kita harus siap sebagai Dominikan awam. Apalagi di paroki sudah tahu kita adalah anggota Dominikan awam. Dan langkah yang harus kita lakukan adalah membangun hidup doa. Itu yang pertama.
lalu membangun, ya kalau mau membangun hidup studi, ya tentunya memang disiapkan untuk pewartaan, tetapi saya rasa dengan pengalaman kita untuk menguatkan orang-orang yang mungkin berduka, mungkin sedang kesulitan karena ada yang mengalami sakit penyakit dan segala macamnya, ya kita mungkin bisa memberikan sedikit masukan lewat dengan pengalaman kita. Karena ya yang paling gampang ya ini kan semuanya sifatnya sementara, ya ini dengan pengalaman kita, kalau kita percaya kepada Tuhan, ya pastinya dengan harapan ya Tuhan yang menolong kita. Dengan sedikit pengalaman dari kita, semoga itu bisa memberikan kekuatan untuk mendoakan yang sifatnya, ya kalau kembali sifatnya liturgis, ya kembali yang disampaikan, Dominikan Awal mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada pastor paroki. Ya mungkin ya memang ya apalagi kalau kita kan juga nggak tahu jam berapa orang harus sakit, kan nggak tahu juga. Kemudian juga harus operasi. Ya dengan cara kita sendiri, dengan pendekatan kita sendiri, kita mau sampaikan kepada kepala paroki ataupun pastor paroki untuk bisa memberikan pelayanan, terutama yang bersifat sakramen perminyakan, pengurapan orang sakit, itu sangat penting sekali. Sebisa mungkin ya, kadang kan ada orang yang bilang di atas jam 12 malam nggak mau, mungkin saya enggak, pastor paroki mungkin saja, atau misalkan HP-nya dimatikan atau gimana. Jadi ya mungkin kita sebagai Dominikan juga kita bisa mendekati pastor paroki atau tidak, siapa saja yang mungkin bisa memberikan pelayanan itu. Kalau tidak pun, kalau yang benar-benar terpaksa kita harus memberikan pelayanan itu, ya itu warisan yang bisa kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan doa-doa ini, ya berkat Dominikan itu. Selain Bapa kami, selain Salam Maria, berkat Dominikan ini menjadi warisan yang begitu dalam sehingga kita bisa merawatakan kita bisa memberikannya kepada siapapun yang memohonkan. Karena begini, ya berkat Dominikan memang ya boleh dibilang siapa saja bisa memberikan, termasuk Dominikan awam. Ini karena pengalaman dari seorang frater pada waktu itu seorang imam tapi frater yang ditanya mohon berkat. Nah, mereka kan tidak tahu, yang penting pakai jubah, karena kami Dominikan, frater dan imam sama semua jubahnya. Seperti ini, sama semua. Jadi ada yang mendekat minta berkat. Nah, frater ini bilang dia belum imam sehingga dia tidak bisa memberikan berkat. Tetapi dia bisa mendoakan berkat Dominikan. Dan orang itu menerima, ya orang itu bersedia dalam hal ini. Ya, setelah itu saya tidak tahu cerita bagaimana, tapi bagaimana frater ini bisa mendoakan berkat Dominikan kepada untuk yang memberikannya, maka dalam hal ini Dominikan awam bisa mendoakan berkat Dominikan kepada mereka, kepada siapa saja yang membutuhkan. Dan tentunya bila ini menjadi warisan kita, ya kita harus benar-benar menghidupinya. Tritunggal Maha Kudus, kita menyebut itu sebagai iman kita, dan itu kalau kita melihat kan, ya seperti yang dijelaskan oleh suster mengenai indera, dan bagaimana indera ini juga penting dalam kehidupan doa kita, mata, telinga, kaki, apalagi tangan, mulut, dan segala macam. Jadi kalau kita mau tawarkan kepada mereka juga yang membutuhkan, supaya mereka juga merasakan ketenangan, kedamaian dalam inderanya, bahwa dalam tubuhnya itu, dalam dirinya itu Tuhan mau hadir. Dan di situ juga ada esensi tentang malaikat yang bisa mendampingi kita untuk sampai kepada kehidupan kekal. Jadi begitu dalamnya berkat Dominikan. Ya mungkin sementara saya tidak tahu. Ada, kalau saya pernah baca satu tentang berkat Dominikan, tapi saya lupa. Jadi saya minta tolong Pak Teresa untuk cari bukunya, itu ada. Tapi ini mungkin ada, dengan itu saya lagi mencoba melihatnya dari sisi moralitas yang semoga bisa dipakai untuk
bahan perenungan bagi kita semua. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Romo Mindri. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, Dominikan Awam, kita sudah mendengarkan sendiri secara langsung bagaimana sharing dari mereka berdua untuk ketika berhadapan dengan saudara-saudara kita yang sakit, yang juga dalam sakratul maut maupun yang sudah dipanggil Tuhan. Maka kami sekarang masuk ke dalam sesi tanya jawab. Mungkin Pak Alex bisa bantu untuk, atau Pak Edi ya. Baik, kita mulai dari yang pertama, dari Pak Octavianus ya. Kita sering mendoakan arwah atau jiwa yang sudah meninggal. Kita yang hidup mendoakan mereka dan berharap mereka juga menjadi pendoa bagi kita yang masih berziarah. Namun mohon penjelasannya bahwa mereka yang sudah meninggal tidak dapat lagi berdoa seperti yang suster sampaikan. Tapi masih juga kita berdoa agar jadi pendoa untuk kita yang masih hidup. Nah, ini maksudnya bagaimana ini, suster? Bahwa mereka yang sudah meninggal tidak lagi dapat berdoa, namun kita juga berdoa agar mereka menjadi pendoa bagi kita yang masih hidup. Silakan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam termin atau dalam waktu tertentu kita lihat, kita cermati betul apa yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau seorang meninggal kan sudah tubuhnya terbujur kaku dan dia tidak bisa mengungkapkan apapun. Tapi kita yang masih hidup ingat bahwa orang ini masih perlu didoakan atau orang ini nanti menjadi saluran doa. Jadi dalam kurun waktu tertentu bagi pribadi-pribadi yang meninggal itu ada dua hal. Memiliki dosa pribadi atau dosa sosial, dosa yang belum karena sosial. Maka kan perlu disucikan. Kalau pribadi itu, saudara kita itu katakan beruntung atau imannya dalam, mesti cepat-cepat minta tolong dipanggilkan pastor. Sehingga bisa mengaku dosa dan bisa minta minyak suci. Seperti tadi Romo Ming sampaikan. Itu adalah haknya para imam. Jadi pada awal kita tahu persis. Dalam kurun waktu tertentu setelah kita ada doa 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, bahkan sampai 1 tahun atau 3 tahun, biasanya yang terjadi kalau orang itu dalam hidupnya baik, beriman, itu pasti akan tidak terlalu lama dalam proses masuk ke abadian surgawi. Bahkan sering kita tahu, masuk pada waktu saya tahu, semua pada takut kan, itu saya masuk ke kamar II saya, adik ibu saya yang kecil, yang ragil. Tapi II saya namanya Lucia Darmina, maka saya pakai nama Lucianya itu, everyday itu ke gereja dan sangat-sangat beriman. Maka pada suatu hari
Saya masuk kamarnya itu bau harum. Nah, ketajaman indera kita ini mulai ada sangkut pautnya dengan indera. Oh, kok kamarnya Ii harum ya? Tanda apa? Kita masih doakan, masih apa? Ternyata saya merasakan dan saya di mimpi, dalam mimpi itu, tapi selang berjauhan. Ii saya senyum, kamu harus tetap jadi suster yang baik ya. Itu sambil senyum dada. Nah, itu saya meyakini bahwa setelah proses penyucian diri dalam kurun waktu tertentu, sekarang berpindah. Dia juga menjadi saluran rahmat bagi kita. Jadi pendoa kita. Sama seperti para kudus. Kan itu perlu proses, perlu pembuktian. Jadi tidak sekaligus bahwa kita bisa menentukan itu orang suci atau orang, ada prosesnya. Maka yang tadi saya katakan, kalau begitu saja meninggal belum tentu bisa mendoakan kita atau menjadi pendoa kita, tapi kita upayakan, kita doakan dahulu. Maksud saya begitu. Terima kasih. Mungkin Romo ada yang mau tambahkan mengenai hal ini? Ya. Ya, dari sisi teologisnya, orang-orang yang di api pencucian memang mereka tidak bisa berdoa untuk dirinya sendiri. Tapi dalam posisi ini artinya bahwa mereka mengharapkan dari doa-doa kita, mereka yang di api pencucian, sehingga doa ya, kalau kamu bilang kapan kita mau selesai berdoa untuk mereka, ya kita tidak pernah tahu juga. Yang pasti bahwa setiap doa yang kita tawarkan itu akan membuat mereka paling tidak bisa meringankan perjalanan mereka. Ya, kembali semuanya kan tergantung dari rahmat Tuhan, rahmat kebaikan Tuhan. Ya, kita yakin bahwa setiap doa kita pasti didengarkan, terutama bagi mereka yang berada di api pencucian. Dan salah satu hal yang menjadi ini dari Thomas Aquinas, bahwa beatific vision itu tadinya sudah lepas dari badan. Jadi kita mempunyai pandangan yang hanya kepada Tuhan. Dan mereka yang masih yang di api pencucian itu, mereka sangat menderita. Yang pertama karena mereka bisa melihat Tuhan, tapi mereka tidak bisa pergi ke sana. Masih ada beban-beban yang mereka bawa karena dosa-dosa mereka. Itu. Jadi sangat menderita karena kalau melihatnya itu bahwa Tuhan itu sesuatu yang paling indah. Itu menurut Thomas Aquinas, the ultimate happiness. Jadi kebahagiaan mutlak. Nah, tapi mereka tidak bisa ke sana karena beban itu. Karena mereka sudah lihat, sudah tahu gitu. Dan doa-doa kita itu yang bisa membawa mereka paling tidak untuk melepaskan beban mereka. Sampai kapan tidak ada yang pernah tahu. Ya mungkin sampai kita juga didoakan oleh orang-orang yang kita kasih atau keluarga besar Dominikan, mungkin. Dan kalau tadi yang bertanya, apakah mereka bisa mendoakan kita? Ya kembali bahwa kita tidak pernah tahu mereka ada di mana. Seandainya mereka sudah berada bersama Tuhan dalam surga, mereka akan menjadi pendoa kita. Tapi kan kembali bahwa kita tidak tahu apakah mereka di api pencucian atau sudah di surga. Maka kita pun sebagai gereja yang masih berziarah, kita juga bisa meminta doa lewat mereka, ya dengan artinya dengan keyakinan bahwa mereka sudah di surga. Nah, itu kan kembali bahwa itu rahmat Tuhan, ya hanya Tuhan yang tahu. Kalau mereka sudah benar-benar di surga, artinya ya doa-doa mereka menjadi bermanfaat bagi kita. Kalau masih di api pencucian, ya nanti efeknya juga pasti akan setelah mereka sampai di surga, itu saja. Yang pertama bahwa kita memang tidak tahu, tapi bahwa setiap doa, setiap hal yang baik itu tidak pernah terbuang percuma.
Itu menurut saya. Kemudian satu lagi yang saya ingat, sebagai seorang Dominikan jangan pernah menolak. Itu saja. Bisa tidak bisa, mau tidak mau, ya yang mungkin yang pertama adalah bisa tidak bisa. Undangan untuk mendoakan, undangan untuk berdoa, laksanakan. Yaitu karena itu menjadi pewartaan kita lewat kesaksian kehidupan kita. Makanya kalau bisa tidak bisa, ya bisa tidak bisa. Kalau mau, nah itu harus mau karena itu panggilan kita sebagai seorang Dominikan dan sebagai pewartaan dalam kehidupan kita. Ya kalau bisa atau tidak bisa, yaitu kembali berkat Dominikan, doa Bapa kami dan Salam Maria sudah mencukupi. Kalau seandainya, makanya kan doa spontan ya yang sudah terbiasa boleh. Tapi kalaupun hanya doa formula, ya itu sudah yang penting itu didoakan dengan sungguh-sungguh. Berkat Dominikan itu pasti akan membawa manfaat bagi kita dan juga bagi yang kita doakan. Terima kasih. Terima kasih Romo dan Suster. Jadi menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Romo Mingri bahwa kita sebagai Dominikan dengan berkat Dominikannya itu menjadi sarana untuk melayani sesama yang menderita, sakit, dan seterusnya. Lalu yang Romo Mingri tekankan juga adalah makna dari kehadiran. Jadi kalau kita sering memperdalam doa seperti yang kita lakukan retret pada hari ini, doa itu nanti akan membantu kita untuk hadir pada saudara kita yang sakit, menderita, ataupun yang sudah dipanggil Tuhan. Dan kehadiran ini tentu tidak bisa datang begitu aja kalau kita tidak menekuni dengan doa seperti apa yang sudah kita studi bersama. Baik, kita masuk ke dalam pertanyaan berikutnya. Oke, dari Christian, saya setuju kita perlu berdoa dan bersilih bagi keselamatan jiwa-jiwa, tetapi setahu saya gereja tidak pernah membahas soal transfer energi, apalagi cakra dan seterusnya. Bahkan soal ini oleh gereja sudah ditulis dalam refleksinya dan seterusnya. Mungkin silahkan Suster memperjelas tentang hal ini. Terima kasih. Seperti awal saya sampaikan bahwa ini adalah pengalaman, penghayatan yang Bapak Dominikus lakukan dan saya perdalam. Karena seringkali dalam realitas ada orang yang lemah sekali, yang ada banyak hal yang tidak tertulis di hukum gereja atau belum dituliskan. Karena kan baru dicoba, kalau nanti ada pembuktian baru dimasukkan ke ranah keputusan gereja atau dogma gereja atau surat gembala. Namun kalau kita sadari betul, seperti tadi Romo Ming juga mengatakan, kehadiran kita juga memberikan kekuatan. Tapi bisa juga kita yang sehat bisa transfer kekuatan. Memang gereja saya belum menemukan atau belum ada kanon. Ternyata kalau saya lakukan sesuatu yang positif dan membuat seseorang mempunyai gairah semangat hidup dan merasa sembuh, kenapa kita tidak bisa membantu seperti itu? Jadi maksud saya adalah ini pengalaman hidup dan latihan rohani yang saya hayati. Dalam doa Dominikan, dalam dalam pengalaman-pengalaman Bapak Santo Dominikus, bahkan ada foto yang di sana seorang ibu membawa anaknya minta didoakan, kemudian
ternyata supaya pulang dan akhirnya sembuh. Bisa jadi transfer energi tetapi tidak disebutkan. Tetapi dalam refleksi, dalam kejadian-kejadian, pengalaman-pengalaman para kudus, saya membaca bukan hanya satu, tetapi bisa jadi apa yang menjadi kekuatan kita pada saat kita sehat bisa dibagikan kepada orang lain. Nah, mungkin istilah transfer energi memang belum membudaya atau belum dikanonkan. Tapi bisa jadi kita bisa mengirimkan energi. Karena terjadi, saya juga menolong seorang romo dan sebagainya. Tetapi bukan berarti bahwa gereja sudah mengesahkan. Tapi nyatanya kalau, Sister, aku begini. Coba romo duduk, saya coba doakan dari sini. Tolong transfer energi ya. Mungkin kita lebih sering mendengar kalau transfer ya di bank, uang dan sebagainya ya. Kalau energi kayaknya memang belum dibakukan. Tetapi transfer energi atau kita mendoakan sebenarnya sama, transfer doa apa itu hanya istilah saja menurut hemat saya. Semoga ini tidak menjadi kegalauan kita bersama. Saudara-saudari yang terkasih, semoga istilah transfer energi tidak menjadi kegalauan doa-doa kita. Karena ini memang belum membudaya atau belum dibakukan secara resmi oleh gereja. Tetapi kalau kita misalnya mempunyai kemampuan atau diberi rahmat itu, kenapa kita tidak menolong sesama yang membutuhkan? Itu saja menurut hemat saya. Saya masih ada semua. Masih ada semua. Apa Pak? Saya hilang semua. Ya ini lagi mana? Panggil teks apa? Panggil aja. Indra Yakin. Oke. Baik. Baik, terima kasih. Romo Mingdri mendengar penjelasan dari Suster, mungkin ada hal yang mau ditambahkan yang menarik berkaitan dengan hal ini. Memindahkan apa ini? Transfer energi atau meneguhkan orang lain dalam tradisi Dominikan, dalam liturgi, silakan. Baik, ya jadi memang seperti yang disampaikan bahwa memang transfer energi dan segala hal memang itu adalah tradisi dari Timur. Tradisi Timur itu sangat kental dengan istilah-istilah ini. Dan memang benar gereja yang kental juga dengan tradisi Barat itu tidak memiliki istilah mengenai transfer energi ini. Tapi saya rasa juga semuanya sih, kalau saya melihatnya semuanya dari buahnya saja. Kita melihat semuanya dari buah. Selama buah itu bermanfaat dan juga membawa orang lebih dekat kepada Tuhan, yaitu yang perlu kita tekankan. Bukan masalah istilah, bukan masalah sesuai dengan ajaran gereja atau belum, tapi kita pertama-tama lihat dari buahnya. Gereja kan berusaha untuk berkembang, berusaha untuk mengakomodasi setiap tradisi yang ada. Ya memang untuk sementara memang belum sampai ke sana, termasuk gereja Indonesia pun belum sampai ke sana. Yang ada adalah gerakan karismatik itu yang sudah umum diketahui, dan itu juga mereka juga menjadi sampai saat ini pun juga masih terus berefleksi dan merenung untuk sampai kepada intisari dari dogma gereja Katolik ataupun ajaran gereja Katolik. Tetapi kembali bahwa setiap doa itu bukan menjadi sebuah, kalau kita mau bilangnya doa itu juga kekuatan.
Ya, entah itu bentuknya nanti energi, tapi yang pasti adalah kita memohon rahmat Tuhan. Rahmat dan anugerah Tuhan, entah itu bentuknya energi, entah itu bentuknya kekuatan, entah itu bentuknya penghiburan, entah itu bentuknya nanti peneguhan, kesembuhan pun juga. Tetapi kita melihat semuanya itu adalah rahmat dan anugerah dari Tuhan. Dan kita yakin bahwa apa yang kita lakukan, doa yang kita lakukan, itu adalah datang dari Tuhan. Dan itu yang harus selalu kita tekankan, bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Dan selama kita yakin bahwa Tuhan yang memberi dan Tuhan yang berkarya, itu menjadi permenungan bersama juga, pelayanan nanti mungkin juga nanti akan menjadi pelayanan bersama, sehingga banyak orang yang terlayani, banyak orang yang merasa diundang untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Lihat dari buahnya. Terima kasih. Terima kasih. Rasanya pertemuan kita menjadi semakin hangat ya. Baik Romo dan Suster, pertanyaannya, apakah bisa kita sebagai Dominikan awam berfungsi seperti halnya seorang prodiakon di dalam paroki? Mendoakan orang sakit seperti prodiakon. Kalau prodiakon itu diangkat resmi atau dilantik resmi oleh romo paroki atau diberi surat resmi, sehingga mereka bisa punya kesempatan atau menjadi saluran perpanjangan tangan romo paroki. Sebenarnya kita pun bisa, dan bahkan kita harus lebih lincah. Kalau prodiakon kan umat biasa yang dipilih, tapi kadang kan sibuk dengan pekerjaannya. Dan kita pas punya hari luang atau hari libur dan ada kesempatan, memang sebaiknya kita jangan menyalahi aturan paroki. Oleh karena itu, kita bisa mendoakan seperti prodiakon. Tapi kalau perlu dan kalau bisa, juga laporan seizin romo paroki. Romo, kami para Dominikan mau mendoakan di sana. Saya kira romo paroki tidak akan keberatan, bahkan terima kasih. Saya yakin begitu. Tapi ritus-ritus tertentu itu pun hanya kalau sakramen yang berupa sakramen itu hanya romo kok. Prodiakon hanya doa seperti kita. Mimpin penguburan atau pemakaman itu bisa memang. Dan kita pun kalau tidak ada bisa juga dimintai. Apalagi kita sudah mencetak buku di sana, ada buku mendampingi orang sakit, mendampingi bagaimana mendoakan orang-orang yang lemah dan sebagainya. Jadi dalam buku ini yang nantinya kita punya bersama, itu ada buku-buku untuk mendampingi orang sakit, meninggal, dan bahkan ibadat menjelang saat kematian. Jadi di sini lengkap. Nah, karena kita tidak punya daerah teritorial paroki, maka sebagai Dominikan yang tahu sopan santun, maka tidak nyelonong begitu saja. Tetapi dengan laporan romo paroki, saya yakin mereka sangat senang dengan kehadiran kita. Jadi prodiakon dan kita sebenarnya sama. Bahkan kita harus bangga
seorang Dominikan itu lintas batas. Maka kita bisa lihat dan bisa kula nuwun di mana-mana. Romo-romonya itu dulu zaman awal-awal yang bisa berkhotbah hanya para uskup. Tapi Romo Dominikan sebagai gembala itu boleh berkhotbah, diberi wewenang, bahkan lintas batas. Jadi awal-awal keberadaan ordo kita. Nah, semoga dengan kedalaman doa-doa kita, bela rasa kita dengan orang-orang sakit, orang-orang yang menjelang meninggal, maka kita juga bisa diterima oleh paroki, oleh romo paroki maksud saya, dan bahkan bisa menjadi areal atau wilayah di mana kita bisa mewartakan bukan dengan homili, tapi dengan kehidupan. Jadi pewartaan itu bukan hanya omong, tapi juga dengan keteladanan. Ya, bahkan itu penting. Maka studi di Dominikan ada dua, studi live dan studi formal. Nah, ini yang menyiapkan untuk pewartaan. Indah sekali Suster dan Romo, tapi waktu ini rupanya menjadi sarana kita untuk mencukupkan studi kita malam hari ini. Dan teman-teman di tempat masing-masing bisa mengambil hikmat dari sini, bahwa studi-studi kita dari kemarin sampai hari ini nanti akan mau tidak mau mengarah pada pelayanan, bentuk pewartaan kita, pilar kita yang lain. Dan untuk itu kita perlu memperdalam, dan pendalaman ini kita akan lanjutkan sampai dengan besok, supaya buah-buah dari doa ini benar-benar bisa berguna bagi keselamatan diri kita dan juga bagi keselamatan mereka yang membutuhkan. Nah, saat ini ada informasi berkaitan dengan diskusi kita, studi kita. Frater Elson akan mencoba untuk menghantar mengenai doa juga tentang personal Bapak kami. Kami akan coba. Baik, sebelumnya Suster Lucy akan menambahkan beberapa poin penting. Silakan Suster. Bapak Ibu yang terkasih, selama mengikuti retret ini dan saya mendengar secara langsung dan ikut terlibat, bahwa dalam doa-doa brevir, tadi pagi saya merasa sangat bagus. Jadi doa brevir Dominikan tidak lelet, tetapi bukan cepat lari, bukan, tapi anggun, gagah, dan tap-tapnya itu ceria. Maka tidak malur-malur, tidak diseret-seret. Madahnya atau mazmurnya itu tap gitu. Nah, beberapa selama ini sudah mulai iramanya itu, pada awal saya masuk kayaknya diseret-seret. Nah, semoga kita bisa membedakan. Memang kalau kita doa ikut terapis, beda dengan Dominikan. Doanya sama, cuma derapnya itu, iramanya itu beda. Kita agak cepat, riang, gembira, dan anggun. Tambahan saya ini, semoga kita bersama mulai memperbaiki di tempat masing-masing. Terima kasih. Indah sekali untuk masukan kita dalam
doa komunitas. Tapi malam hari ini kami ingin menyapa Frater Elson. Selamat malam Frater Elson. Malam Pak Hudi. Oh, Masih ini terdengar. dia. Gimana di sana? Sudah jam berapa? 10:09 di sini, Pak. Waduh, sudah larut malam. Baik, waktu kami berikan ke Frater Elson. Silahkan. Terima kasih Pak Hudi, Ibu Bapak, saudara-saudari terkasih. Selamat malam, ketemu lagi sama si Bobo hari ini. Sebelum tidur ketemu orang botak lagi ya. Saya mau menambahkan yang Susi katakan tadi. Mesti ingat kita Dominikan, kenapa doanya nggak lama-lama. Zaman dulu Dominikus itu, para frater dan para romo Dominikan nggak cuma tinggal dalam biara, maka mereka harus keluar biara. Kalau mau pelayanan keluar biara, maka doanya pun juga harus bukan cepet-cepet. Dibuat sedemikian rupa, nggak terlalu lama, nggak terlalu cepet gitu loh. Itu yang Suster Lucy mau sampaikan tadi. Saya nambahkan itu. Dan itu memang terjadi sampai sekarang, kami para frater pun, kalau doa briefir, ya cepat enggak, lambat enggak, tapi pas. Nah, malam hari ini sebelum tidur, saya mau menyampaikan sedikit gitu ya. Kita pasti sudah hafal doa Bapa kami. Doa Bapa kami sudah ada di luar kepala kita. Sekali bilang Bapa kami di surga, Bapak Ibu bakal cepet ngomongnya. Langsung nyamber, tahu, walaupun tutup mata, pasti hafal. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu ngelihat, coba doa Bapa kami ini kita jadikan doa personal kita. Kita ganti kata-kata kami menjadi kata-kata aku atau saya. Ini saya pakai bahasa Inggris ya, nanti kita lihat bahasa Indonesia gimana. Jadi kadang-kadang doa itu pakai rasa. Nah ini saya ngajak Bapak Ibu berdoa dengan rasa. Maka Bapak kami yang kita doakan, Bapak kami kenapa nggak jadi, saya ngajak jadi Bapakku. Kita ganti kata kami, person ketiga itu, jadi person pertama. Dan akhirnya doa itu akan kita rasakan seperti kita ngomong sama Bapak kita. Saya akan coba kayak bahasa Inggris dulu ya. My Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give me this day my daily bread, and forgive me my sin, as I forgive. Saya lupa bahasa Inggrisnya apa lagi ya. Forgive Those those who who sins against us. against me, but not deliver me to temptation. Ya, pokoknya sekarang doa Do not lead me to temptation, but but deliver me from evil. yes. Jadi kalau dilihat lagi, yang kata our, kata kaminya diganti dengan doa. Dengan kata-kata aku, saya. Jadi doa itu kita miliki seperti doa pribadi kita. Ngomong langsung sama Bapak kita. Kadang-kadang kalau kita ngomong Bapak kami, yang di luar kepala gitu ya, rasanya ya sudah seperti doa biasa saja. Biasa-biasa aja. Tapi ketika kita mencoba mengubah, ini saya ngomong jadikan doa personal Bapak Ibu, saudari-saudari, sehingga ada koneksi, ada hubungan yang kita bangun. Maka doa malam hari ini, nanti sebelum doa malam gitu ya, sebelum kita doa, setelah doa briefir atau sebelum doa persiapan kompletorium, silakan dimeditasikan doa ini. Gantikan kata Bapa kami jadi Bapakku yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah aku rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahanku, seperti aku mengampuni yang bersalah kepadaku. Dan janganlah masukkan aku ke dalam pencobaan, bebaskanlah aku dari yang jahat. Ketika doa ini kita ucapkan kata aku, maka Bapak Ibu, kita mau melihat, gitu ya, mau menyadari, Allah itu nggak jauh, Bapak kita itu nggak jauh, Bapak itu dekat sama kita. Maka setelah mendengar hari ini, satu hari dari Romo Anton, Romo Mindri, Suster, kita tutup hari ini dengan mohon berkat dan belas kasih Allah melalui doa Bapa kami yang kita
hayati dalam hidup sehari-hari. Maka sebelum kita mulai doa kompletorium, saya mengundang Bapak Ibu untuk hening sejenak. Hening sejenak, saya akan pandu doa ini, lalu kita rasakan bersama-sama setiap kalimat yang kita ucapkan. Mari kita hening sejenak, menyiapkan hati kita sebelum kita masuk kompletorium. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita rasakan kalau Allah itu sungguh dekat, Bapa hadir di tengah-tengah kita. Allah yang memang tidak jauh dari apa yang kita perlukan. Dan maka daripada itu kita doakan bersama-sama doa Yesus ajarkan sendiri kepada kita. Bapakku yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah aku rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahanku, seperti aku pun mengampuni yang bersalah kepadaku. Dan janganlah masukkan aku ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah aku dari yang jahat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, selamat malam, selamat kompletorium, kompletan, dan besok masih panjang harinya. Begitu. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Pak Hudi, Suster. Bapak Ibu, selamat malam. Marilah kita akhiri perjalanan kita pada hari ini dengan mendoakan kompletorium. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Haleluya. Kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami.
Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kristus cahaya mulia, Kegelapan kau enyahkan, malam maut tak berdaya. Sudahkah Allah kau lumpuhkan? Lindungilah kami Tuhan, selama semalam ini. Kami mohon ketenangan dalam istirahat nanti. Meski mata kan tertidur, semoga hati berjaga, rapi selalu teratur, siap menyambut rajanya. Terpujilah Kristus Raja, bersama Bapa mulia dan Roh Kudus sumber cinta, sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah aku, ya Tuhan, dan dengarkanlah doaku. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang adil. Apabila aku bersusah, lapangkanlah dadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang besar, masih berapa lamakah kamu menghina Allah yang mulia? Masih berapa lamakah kamu menyembah berhala dan minta nasihat mereka? Ketahuilah Tuhan akan mengerjakan karya agung bagi para kekasihnya. Tuhan akan mendengarkan daku bila aku berseru kepadanya. Memang kamu gelisah, tetapi jangan lalu berdosa. Selidikilah batinmu dan mengadulah di tempat tidurmu. Persembahkanlah kurban sejati dan percayalah pada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan menurunkan berkat? Hendaknya cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Penuhilah hatiku dengan kebahagiaan, lipat gandakanlah panen gandum dan anggur. Aku hendak membaringkan diri dan tidur dalam kehadiran-Mu yang menenteramkan. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membuat istirahatku aman sentosa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kasihanilah Aku, ya Tuhan, dan dengarkanlah doaku. pujilah Tuhan di waktu malam. Mari pujilah Tuhan, pujilah semua karya Tuhan. Hai kamu yang bertugas dalam rumah Tuhan pada waktu malam. Adakanlah tanganmu ke tempat suci dan pujilah Tuhan. Semoga Allah Sion memberkati engkau, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. pujilah Tuhan di waktu malam. Dengarlah, hai Israel, Tuhan Allah kita hanya satu. Hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap tenagamu. Semoga perkataan-perkataan yang hari ini kusampaikan kepadamu menetap dalam hatimu, dan kau teruskan kepada anak-anakmu. Renungkanlah perintah ini waktu duduk di rumah ataupun bergegas di jalan, waktu mau tidur atau hendak bangun. Ke dalam tanganmu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Ke dalam tanganmu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar. Ya Tuhan penyelamatku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Ke dalam tanganmu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beri
Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa. Cahaya untuk menerangi para bangsa dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga. Lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Marilah berdoa. Tuhan pelindung kami, kunjungilah kami malam ini. Semoga besok pagi kami bangun dengan gembira hati untuk merayakan kebangkitan Kristus Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan istirahat dalam naungan belas kasihan-Nya. Misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. Ade clamamus, exules Dei Hefe, a te suspiramus, gementes et mentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis os hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Terima kasih dan selamat malam.
kasih, selamat malam, berkah dalam. Terima kasih semua. Mohon pamit. Bye-bye. Semuanya, selamat Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Sampai ketemu Sampai besok jumpa ya. besok. Besok. Tetap Terima kasih semuanya. Terima kasih. As well. Terima kasih semuanya. Pagi durennya. Malam. 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 Sampai besok pagi jam 6. Selamat malam Bapak Ibu. Kalau mau dada-dada ke arah kamera. Dada-dadanya ke layar itu. Om Teo, mana Om Teo? Udah jalan. Mau duren? Ada apa? Mau duren? Mau duren? Mau duren? Duren. Apa? Iin minta duren itu Pak Theo. Oh. Salahin beton. Happy. Kalau besok pagi tolong jangan bangun terlambat ya. Yang di Rawa seneng Yang ya. punya duren Romo. Besok pagi 5:30 janjian ya. Halo. Ya. Yang di Rawa Bye-bye. seneng kalau kita mah nggak ngaruh. Siapa tadi yang bye-bye? Makasih semua untuk hari ini. Sampai besok. Pokoknya listrik tidak mati. Oh ye.